menerbitkan surat edaran yang mengatur materi ceramah Ramadan. Ternyata di Saudi itu sama dengan di Indonesia. Urusan toa pun diatur. Jadi kalau orang ribut urusan toa berarti kurang piknik. Jadi yang ribut-ribut itu kita doakan bisa piknik, setidaknya umroh lah nanti di Saudi supaya tahu bahwa toa itu juga diatur di Saudi sana, bukan hanya di Indonesia. Ini masih mau ribut lagi soal toa gak kira-kira? Orang yang cerdas pun akan menjadi bingung untuk mencarikan jalan keluarnya. Ini mengingatkan kepada tokoh-tokoh agama, mengingatkan kepada para santri, mengingatkan pada ulama, hati-hati, ilmu bukan untuk urusan mencari duniawi. Ilmu agama adalah untuk kamu amalkan. Ilmu agama untuk memberikan petunjuk manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penampilan boleh bisa menipu, tapi Allah Maha tahu hati. Omongan mungkin bisa bagus, tapi Allah tahu hati. Karena itu awas, hati-hati. Kamu tidak akan menjadi orang tenang di atas dunia dengan perbuatan kamu. Kamu menjadi orang yang sangat bingung sebentar lagi. Bingungnya kamu tidak akan mendapatkan jalan keluar. Sekalipun secerdas apapun pikiran kamu, kamu tetap tidak akan merasa tenang hidup di atas dunia, apalagi keluar daripada dunia. Naudzubillah min dzalik. Dalam kitab Ihya ada satu kalam daripada Ka'ab. Beliau menerangkan tentang bagaimana ulama akhir zaman. Sangat mengerikan, saudara, sangat mengkhawatirkan. Dan itu di kitab-kitab memang diterangkan untuk kita berhati-hati. Penampilan orang yang di akhir zaman ini kadang-kadang penuh dengan tipu daya, imitasi, koyok-koyok asli, saudara. Akan itu hati-hati, sehingga Anda betul-betul menjadi orang yang selamat. Dikatakan oleh Ka'ab begini, yakunu fi akhir zaman ulama, akan terjadi nanti di akhir zaman ada orang yang disebut ulama, walaupun di sisi Allah bukan ulama itu. Karena ulama di sisi Allah adalah ahlul khasyah, orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di akhir zaman ada yang disebut ulama, yuzahidunan nasa fid dunya wala yazhadun. Ajarannya di atas dunia mengajak manusia zuhud terhadap dunia, tapi dirinya nggak zuhud. Masya Allah, jangan cinta dunia, tapi dirinya duniawi. Ajarannya dhammud dunia, tercelanya dunia, tapi yang ditumpuk-tumpuk dunia. Wa yukhawifun nas wa la yakhafun. Orang dibuat takut dengan pelanggaran, dengan yang haram, tapi dirinya tidak pernah takut. Awas riba, riba itu begini dan begitu, tapi dirinya ternyata meribakan duit dengan hilah, dengan mencari hilah secara fikih. Masya Allah. Wenhauna an khasyanil wulah wa yatunahum, melarang orang untuk datang ke pejabat, tapi mereka iktikaf ada di situ. Orang diterangkan bahwa bahayanya orang itu dekat dengan pejabat, tapi dia lengket kemana-mana dengan pejabat. Wa yukthiruna dunya al akhirah, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Saya mau tanya, masjid ini yang penting sholat berjamaahnya atau bangunannya?
sholat berjamaahnya, makmur masjid walaupun daripada kayu, tapi daripada bangunannya megah tapi masjidnya nggak makmur, apa nilainya saudara? Begitu juga pondok madrasah, yang paling penting bangunannya atau ilmu yang diajarkan, berkahnya. Wih, luar biasa, muridnya banyak ribuan, tapi semuanya ahlul fitnah, bukan ahlul hikmah. Wah, luar biasa, di situ pengajiannya banyak, tapi yang di situ adalah bukan membimbing orang untuk ke jalan Allah, tapi ada di situ mencampur aduk yang halal dan haram misalnya. Yang dipikir urusan dunia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mendak terbitkan surat edaran yang mengatur materi ceramah Ramadan. Menteri Agama Mendak Yakut Kanil Kobas menerbitkan surat edaran SE Dober 08 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan ibadah pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi, yang salah satunya isinya mengatur tentang materi ceramah yang diizinkan Kementerian Agama di bulan suci ini. Mendak Yakut mengatur penceramah untuk berperan meningkatkan keimanan dan persatuan melalui materi yang santun di bulan Ramadan. Para mubalik atau penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui materi dan bahasa dakwah yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah. Tulis dalam surat edaran Kementerian Agama pada Sabtu 2 April 2022. Selain itu, Mendak juga mengimbau pengurus dan pengelola masjid atau mushola untuk memperhatikan SE Mendak mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sesuai dengan status level wilayah masing-masing. Serta Mendak terbitkan surat edaran yang mengatur materi ceramah Ramadan. Menteri Agama Mendak Yakut Kanil Kobas menerbitkan surat edaran SE Dober 08 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan ibadah pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi, yang salah satunya isinya mengatur tentang materi ceramah yang diizinkan Kementerian Agama di bulan suci ini. Mendak Yakut mengatur penceramah untuk